Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada pertemuan kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudrat dan iradat Allah kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesehatan dan senantiasa sehat selalu, ada dalam perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaunuhu mutakalliman. Allah maha berbicara. Wa yajibu pihaki ta'ala kaunuhu mutakalliman. Wajib Allah ta'ala tersifati sifat kaunuhu mutakalliman. Allah maha berbicara. Wadiduhu kaunuhu abkam. Kebalikan atau mustahil bagi Allah adalah abkam. Allah bisu, mustahil. Maha berbicaranya Allah karena Allah memberikan khitab kepada manusia. Contoh Allah memberikan khitab kepada manusia. Allah menurunkan Al-Quran 6.666 ayat yang dibentuk menjadi 114 surat, dijuzkan menjadi 30 juz. Al-Quran tersebut itu adalah khitab dari Allah untuk umat manusia, perintah dari Allah untuk umat manusia. Supaya apa? Supaya manusia selamat dunia akhirat. Allah menciptakan manusia, maka jelas Allah menciptakan buku panduan hidup untuk manusia. Kalau manusia hidup sesuai dengan arahan dari Al-Quran, buku panduannya, maka yakin manusia akan selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, kalau manusia hidup bertentangan dengan buku panduan, maka yakin dia tidak akan selamat dunia dan akhiratnya, pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu maka pingin selamat, ikutilah arahan dari Al-Quran, panduan dari Al-Quran. Supaya apa? Supaya selamat. Contoh, setiap produk itu pasti dilengkapi dengan buku panduannya. Perusahaan anu ngeluarin produk A, maka ada buku panduannya. Panduan tersebut melingkupi amar dan manhiyat, perintah dan larangan. Ini perintahnya, larangannya ini cara penjagaannya dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya barang tersebut bisa dimanfaatkan, bisa digunakan awet. Nah, supaya manusia bermanfaat, supaya manusia selamat dunia akhirat, ikuti panduan Allah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah Al-Qadim. Dan Quran adalah khitab dari Allah, panduan dari Allah untuk umat manusia. Di dalam hadis ada ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kemudian sahabat bertanya, liman ya Rasulullah?
Agama nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka kata Rasul, untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kitab Allah, dan untuk para pemimpin, dan untuk seluruh umat manusia. Agama nasihat untuk para pemimpin bisa kita pahami. Agama nasihat untuk para umat manusia bisa kita maklumi, kita pahami. Tetapi ketika agama nasihat untuk Allah, sulit kita percaya. Agama itu milik Allah. Inna dina indallahil Islam. Tetapi kenapa agama itu nasihat dan nasihat untuk Allah? Allah itu mustahil membutuhkan nasihat. Nah, yang dimaksud daripada agama nasihat lillah adalah maksudnya bukan agama nasihat untuk Allah, bukan. Tetapi maksudnya adalah agama yang di sana ada nasihat. Nasihat itu adalah dari Allah untuk umat manusia. Itu yang dimaksud ad-din an-nasihah lillah. Agama nasihat untuk Allah, bukan untuk Allah, tetapi agama itu isinya adalah nasihat. Nasihat dari Allah untuk siapa? Untuk umat manusia. Di mana agama nasihat untuk Allah? Di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibukukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dibukukan. Yang dibukukan oleh para sahabat supaya apa? Jadi buku pedoman hidup manusia, dibaca, diamalkan, dibaca, diamalkan. Supaya apa? Manusia selamat dunia akhirat karena mengikuti nasihat Allah SWT dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, kata Allah. Khamar, arak, judi, ngundi nasib itu adalah perbuatan setan. Fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian. Allah nyuruh untuk dijauhi, awas jangan dekat ini khamar. Karena adalah ummul khobais, biangnya kehancuran, biangnya kekotoran, biangnya maksiat adalah khamar. Malah didekati, ya hancur. Judi menghancurkan. Tidak ada cerita orang kaya karena judi. Togel menghancurkan, ngundi nasib togel. Tidak ada orang kaya karena togel, tidak ada. Orang kaya karena bekerja keras. Oleh karena itu maka ikuti pedoman Al-Quran, jauhi perkara tersebut. Insya Allah selamat. Jangan coba-coba mendekati dengan khamar. Dekat dengan khamar, hancur kehidupan. Dekat dengan judi, hancur kehidupan. Ini jelas khitab Allah di dalam Al-Quran untuk umat manusia. Maka ad-din an-nasihah lillah, dari Allah di dalam Al-Quran untuk manusia. Kemudian ad-din an-nasihah li rasulihi, untuk Rasul Allah. Allah menasihati Rasulnya. Kemudian Allah mengutus Rasulullah SAW untuk apa? Mubayyin, untuk menjelaskan kepada umat manusia. Nih Rasulullah SAW yang akhlaknya akhlak Al-Quran. Blank 100%. Al-Quran berjalan adalah Rasulullah SAW. Nasihat. Allah memberikan nasihat kepada Rasul. Rasul sebagai penasehat. Untuk siapa? Untuk umat manusia. Ucapannya, tingkah lakunya, dan segala kehidupan Rasul sumber nasihat untuk kita. Li kitabihi,
agama, nasihat untuk kitab Allah, maksudnya sumber nasihat Allah ada di dalam kitab Allah yang harus kita baca adalah Al-Quran, sumber nasihat untuk umat manusia. Agama nasihat untuk para pemimpin. Maksudnya apa? Kalau pemimpin dalam memimpinnya mengikuti nasihat dari Allah, merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah akan menjadi pemimpin yang dimuliakan oleh Allah. Yang pemimpin akan dapat naungan dari Allah pada waktu manusia tidak mendapatkan naungan dari Allah. Masya Allah, hebat, luar biasa. Lalu siapa pemimpin itu? Kullukum ra'in. Setiap dari kita adalah pemimpin. Saya pemimpin di keluarga saya. Kemudian Bapak RT pemimpin di rukun tetangganya. Bapak RW pemimpin di rukun wilayahnya. Desa, camat, dan lain sebagainya. Kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Saya pemimpin di keluarga saya. Bagaimana kamu ngurus anak, bagaimana kamu ngedidik anak, bagaimana kamu ngurus istri, bagaimana kamu ngedidik istri. Anak dan istri kamu dibawa kepada arahan agama atau tidak? Anak dan istri kamu jadi soleh atau tidak? Saya akan dipertanyakan oleh Allah. Pemimpin perusahaan, bagaimana anak buah kamu suka sholat atau tidak? Bagaimana anak buah kamu kehidupannya sebagainya? Akan ditanya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi pemimpin besar, RT, RW, camat, bupati, gubernur, sampai presiden akan ditanya tentang kepemimpinannya oleh Allah SWT. Maka jadilah kita sebagai pemimpin-pemimpin yang baik, yang selalu mengarahkan kepada kesolehan. Dan agama adalah nasihat untuk seluruh umat manusia. Siapapun umat manusia, ikuti nasihat dan arahan dari agama, karena agama sumbernya adalah dari Al-Quran. Arahannya adalah sumbernya dari Allah, arahannya dari Al-Quran, maka ikuti arahan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, Allah yang maha berbicara. Tidak mungkin langsung kita berbicara dengan Allah, kita ngobrol, tidak mungkin. Tapi Allah lah yang maha berbicara. Apakah kita berbicara dengan Allah? Berbicara dengan Allah. Di mana kita berbicara dengan Allah? Ketika kita sedang sholat. Maka dalam ada khudu, ada khusyuk. Khudu, merendahkan diri. Khusyuk, konsentrasi lahir dan batin kita. Karena kita sedang berbicara dengan Allah ketika sedang sholat. Kita berbicara, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, Hamidani abdi, engkau telah memujiku, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah jawab, Majjadani abdi, engkau telah memuliakanku. Maliki Yaumiddin. Allah jawab, Majjadani abdi, engkau telah memuliakanku. Ketika kita baca Fatihah, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kalau bacaan Fatihah kita resapi. Saya bukan cuma baca 7 ayat, bukan. Tetapi 7 ayat ini adalah sarana media kita sedang berbincang, sedang bermunajat dengan Sang Pencipta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha mutakalimnya Allah. Maha berbicaranya Allah. Bahkan di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baina abdi bili. Nih antaraku dan antara hambaku. Sudah tidak ada jarak lagi antara Allah dengan kita ketika kita menyebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulama beristihad, itu adalah tempatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana Allah tidak ada jarak dengan kita, kata Allah. Hadza baini wa baina abdi bili. Masya Allah.
maha berbicaranya Allah terhadap kita. Dan kita bisa berbicara, bisa ngomong seperti ini dengan sifat mutakalimnya Allah. Bayangkan hebatnya Allah. Ketika kita terlahir dari rahim ibu kita, apakah kita bisa berbicara? Tidak. Hanya bisa nangis sebagai tanda bayi normal. Seiring bertumbuh besar baru kita mengenal sekitar lingkungan kita. Ya, besar benda-benda yang ada di sekitar kita, besar sampai kita bisa berbicara. Ini bukti maha berbicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudrat dan iradat Allah tentunya. Dan hebatnya lagi, di negara kita yang beraneka ragam suku dan budaya, setiap daerah punya logat masing-masing. Orang Sunda logatnya seperti apa? Sunda kota logatnya seperti apa? Sunda kampung pedesaan logatnya seperti apa? Orang pegunungan logatnya seperti apa? Orang pantai logatnya seperti apa? Sama-sama Sunda logatnya beda. Hebat maha mutakalimnya Allah. Beda wilayah, Jawa Barat masuk Jawa Tengah, beda bahasanya. Jawa Timur beda bahasanya. Ada bahasa keraton juga di Jawa, beda bahasanya. Pindah ke Lampung punya bahasa sendiri, pindah ke Padang dan punya bahasa sendiri. Ini tanda maha kudratnya Allah, maha iradatnya Allah, maha mutakalimnya Allah. Padahal manusianya sama dari turunan anak Adam. Manusia sama dari turunan anak Adam, hanya beda tempat, beda wilayah, beda lokasi. Kok bahasanya jadi beda? Itu satu negara yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Beda bahasa padahal sama. Masya Allah, kalau sekarang presidennya sama, cuman beda gubernur, beda bahasa. Allah ya Rahman, maha mutakalimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha hebat. Apa kalau sudah beda negara? Jelas. Inilah menandakan maha mutakalimnya Allah. Meskipun beda bahasa, ini tanda maha kudrat Allah, maha mutakalimnya Allah. Tapi nanti akan Allah satukan lagi menjadi bahasa internasional. Bukan lagi bahasa Inggris. Bahasa dunia dan akhirat adalah bahasa Arab. Ketika manusia Allah bangkitkan di alam mahsyar, Allah kumpulkan di alam mahsyar, Allah masukkan ke surganya Allah, bahasa sudah tidak berlaku. Sunda sudah tidak ada lagi Sunda. Jawa sudah tidak lagi bahasa Jawa. Padang, Inggris sudah tidak ada lagi. Yang ada satu adalah bahasa surga. Bahasa surga adalah bahasa Arab. Bahasa surga adalah bahasa Al-Quran. Masya Allah, indahnya. Ketika di surga nanti kita akan ngomong dengan bahasa Al-Quran. Jelas untuk siapa dia? Ya jelas untuk orang yang senantiasa di dunia dia selalu berbicara dengan Allah. Paham atau tidak paham, ngerti atau tidak ngerti, tahu maksud atau tidak tahu maksud, tahu terjemah atau tidak tahu terjemah, asalkan sering baca Quran di alam dunia, berarti kita sering berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesering kita berbicara dengan Allah di alam dunia, maka sesering itu pula kita akan berbicara dengan Allah di surganya. Jauh kita dengan Allah, jarang kita membaca Al-Quran di alam dunia, jarang pula kita berbicara dengan Allah di surganya. Bahkan tidak mau kita berbicara tidak mau kita membaca Al-Quran di alam dunia, tidak mau pula Allah berbicara dengan kita di surga. Na'udzubillah, diasingkan, dihinakan. Kenapa? Karena kita tidak mau berbicara dengan Allah dengan membaca Al-Qurannya. Maka Allah pun tidak akan mau berbicara dengan kita nanti di surga. Orang lain berbondong-bondong, ada yang tiap hari bertemu dengan Allah, berbincang dengan Allah.
Ada yang seminggu sekali berbincang dengan Allah, ada yang sebulan sekali. Ada yang tidak pernah sama sekali berbincang dengan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang bisa berbincang dengan Allah di surga, karena kaunuhu mutakalliman, berbincangnya Allah. Allah Maha berbicara. Bukti daripada Allah Maha berbicara, kita bisa berbicara. Ini adalah bukti daripada kaun mutakalliman Allah. Bukti daripada kaun mutakalliman Allah, tiap lugah, tiap tempat punya logat masing-masing. Tiap tempat punya budaya, punya bahasa masing-masing. Ini bukti daripada kaunuhu mutakallimannya Allah Subhanahu wa taala, yang nanti Allah akan satukan lagi dengan bahasanya, bahasa Allah, yaitu bahasa surga. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, mari kita tingkatkan keimanan kita. Untuk apa? Untuk senantiasa berbicara dengan Allah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Supaya apa? Sering kita membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan sering berbicara dengan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Meskipun kita membaca Al-Qur'annya terbata-bata, bahkan belajar, sudah tua, sudah dewasa, sudah kakek-kakek bahkan, tapi tetap semangat ingin bisa baca Al-Quran. Belajarlah Al-Quran. Belajar Al-Quran. Nah, maka dengan semangat belajar Al-Quran, semangat itulah yang Allah akan pandang. Meskipun sampai wafatnya belum bisa baca Al-Quran, tapi semangatnya luar biasa. Ada di Sinyal Islam Indonesia panut tuntunan untuk belajar membaca Al-Quran. Lihat Sinyal Islam Indonesia, cara mudah membaca Al-Quran, tuntunan membaca Al-Quran. Bahkan pengen bisa hafiz Quran. Lihat di Sinyal Islam Indonesia. Lihat, belajar. Panggil ustadznya ke rumah. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Sampai mati tidak bisa baca Quran. Allah akan lihat semangatnya itu. Masya Allah, luar biasa. Allah mustahil abekam. Allah mustahil bisu. Bayangkan kalau Allah bisu, masa sang pencipta bisu? Kalau sang pencipta bisu, pasti makhluknya akan bisu. Kalau sang pencipta bisu, yakin makhluknya akan bisu. Kenapa? Loh, yang buatnya tidak bisa ngomong. Apalagi yang dibuatnya. Karena yang membuatnya adalah Maha berbicara, maka makhluknya pun bisa berbicara. Wa dalilu ala dzalika al-kalam. Dalilnya jelas ada di sifat kalam. Tadi kita bisa berbicara, ini bukti bahwa adanya Allah kaunuh mutakalliman. Allah berbicara dengan hamba Allah, jelas. Nabi Musa berbicara dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Rasulullah ketika Isra Mi'raj, jelas Rasul berbicara dengan Allah. Buktinya mana? Ketika Rasulullah dapat perintah sholat dari Allah 50 kali sholat. Begitu turun ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, wahai Muhammad, pergilah kamu kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah, karena umat kamu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Berangkatlah Rasul menuju Allah, minta keringanan, dapat potongan 5. Bertemu lagi di langit keempat dengan Nabi Musa, wahai Muhammad, berangkatlah kepada Allah, minta keringanan. Bolak-balik Rasulullah dari Nabi Musa kepada Allah sampai tersisa 5. Begitu tersisa 5, wahai Muhammad, kata Nabi Musa, berangkatlah kamu kepada Allah, niscaya umat kamu tidak akan mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Maka kata Rasulullah, wahai Musa, malu saya bolak-balik dari langit keempat menuju Allah untuk meminta keringanan. Malu saya wahai Musa. Saya yakin, kata Rasulullah, umatku yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang taat akan mampu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Umatku yang tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah, jelas dia tidak akan taat, yang tidak akan bisa melaksanakan yang 5 waktu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Andaikan kalau
Rasul mengikuti saran Nabi Musa, minta dispen lagi, wallahu alam tahu jadi berapa waktu ini sholat. Tapi Rasul malu, cukup 5 waktu, 50 jadi 5 waktu, 5 waktu kedudukannya sama dengan 50 waktu. Kenapa? Karena Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dan umat Rasulullah. 1 kali ibadah sama dengan 10 kali ibadah. 1 amal soleh akan Allah berikan pahala 1 dengan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bukti daripada kaunuhu mutakallimannya Allah. Allah Maha berbicara, kita hidup bisa berbicara. Bahkan ini adalah wujudnya kita, wujudnya makhluk, bukti daripada kaunuhu mutakalliman Allah. Sebab Allah telah menghitobi kepada kita, Allah telah menghitobi kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Waktu di alam nur, di alam cahaya dulu, Allah telah menghitobi kita. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya. Terutama kita yakin kita bisa berbicara. Ini bukti daripada kaunuhu mutakalliman Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.